Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah Allah menolong kita sehingga kita bisa beribadah di bulan Ramadan tahun ini hingga akhir-akhir bulan Ramadan ini. Semoga kita semua amal ibadah kita diterima oleh Allah. Allah ridha terhadap apa yang kita lakukan. Dan semoga nanti setelah kita keluar dari bulan Ramadan, kita menjadi orang yang bertakwa, mendapatkan ampunan dari Allah, bebas dari siksa kubur, mudah urusan di padang mahsyar, dan bebas dari siksa api neraka. Langsung surga, langsung surga. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 659 dan Muslim nomor 649 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu ahadukum fi sholati ma damatis sholatu tahbisuhu. Artinya, dan seseorang dari kalian senantiasa dihitung dalam keadaan sholat selama sholat itu menahannya. Jadi kalau kita itu sholat, misalnya di masjid, di mushola, lalu kita tetap berada di tempat sholat itu, tidak pergi, maka kita itu dihitung seperti tetap sholat, ya, tetap sholat. Menurut hadis ini. Lanjutan hadisnya, la yamna'uhu ayyang qoliba ila ahlihi ila sholati. Di mana tidak ada yang menghalangi dia untuk kembali kepada keluarganya kecuali sholat itu. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau kita itu habis sholat maghrib misalnya, lalu kita tidak pulang ke keluarga kita, ke rumah kita maksudnya, karena apa? Karena dengan niat menunggu waktu sholat berikutnya, maka bisa itu pahalanya seperti dihitung seperti sholat terus, antara sholat maghrib dan isya tadi seperti sholat terus. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu bisa kita lakukan yang mudah misalnya di saat sholat maghrib dan isya, ya, karena dekat waktunya. Misalnya kita datang ke masjid, lalu di masjid itu setelah sholat maghrib diadakan kajian, ya kita dengarkan kajian itu. Maka sampai isya misalnya, maka kita dapat pahala seperti ini. Selama kita ada di masjid itu dihitung seperti sholat. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, beberapa manfaat menunggu sholat, melakukan hal seperti ini, yaitu yang pertama didoakan malaikat. Wah, enak sekali doa malaikat, ya. Karena apa? Karena pasti dikabulkan oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 3229 dan Muslim nomor 649. Nabi bersabda, inna ahadakum fi sholah. Seseorang dari kalian akan selalu dihitung berada di dalam sholat. Nah, ini senada dengan hadis yang pertama tadi saya sampaikan. Lalu lanjutan hadis, madamatis sholatu tahbisuhu. Selama sholat itu yang menahan orang tersebut menanti sholat berikutnya. Masih senada dengan hadis yang saya sampaikan sebelumnya. Lalu lanjutan hadis berikutnya, wal malaikatu yaqulu Allahumma ighfir lahu warhamhu. Malaikat akan mendoakan orang itu tadi yang menunggu sholat ke sholat berikutnya. Jadi misalnya sholat maghrib, dia tidak pulang dari masjid, lalu dia menunggu sholat isya, maka selama menunggu itu di samping mendapatkan pahala sholat, yang kedua didoakan malaikat. Nah, ini doanya malaikat, Allahumma ighfir lahu warhamhu.
Ya Allah, ampunilah dia, rahmati dia. Luar biasa. Allah memintakan ampun untuk kita. Malaikat memintakan ampun untuk kita kepada Allah. Dan malaikat berdoa kepada Allah agar Allah menyayangi kita. Jadi kalau malaikat yang berdoa, malaikat nggak punya dosa ya, pasti dikabulkan Allah. Lalu lanjutan hadis, malam yakum min solati au yuhdisu. Selama dia belum berdiri dari tempat sholatnya, belum meninggalkan tempat sholat, dan belum batal wudu. Jadi kalau kita belum meninggalkan tempat dan masih dalam keadaan berwudu, kita punya dua keutamaan tadi itu. Yaitu apa? Dihitung sebagai sholat, yang kedua didoakan malaikat. Bahkan kalau kita mendengarkan kajian, kita mendapatkan apa? Keutamaan orang ngaji. Bahkan kalau kita waktu mau masuk masjid tadi kita niatkan iktikaf, kita juga mendapatkan pahala iktikaf. Begitu mudahnya untuk mendapatkan pahala di dalam Islam. Yang kedua, keutamaan menunggu sholat ke sholat berikutnya tadi, Allah menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim nomor 251 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya baca artinya, maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu amal yang dapat menghapus kesalahan atau dosa dan meninggikan derajatnya. Nabi menawarkan kepada malaikat, maukah aku tunjukkan sebuah amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kalian dan apa? Meninggikan derajat kalian, kata Nabi. Maka di lanjutan hadis, sahabat mendengarkan seperti itu, langsung mereka menjawab, bala ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, mau, wahai Rasulullah. Mau, sahabat beritahu seperti itu pasti mau ya, pasti mau. Maka Nabi bersabda, Rasulullah bersabda, yaitu menyempurnakan wudu dalam kondisi sulit. Jadi yang bisa mendapatkan seperti itu menyempurnakan wudu di dalam kondisi sulit. Misalnya apa? Di saat dingin, di saat ngantuk, itu kan kondisi sulit. Tapi kita sempurnakan wudu kita, bukan abal-abal, bukan wudu cepet-cepetan. Kita sempurnakan, maka mendapatkan seperti itu. Lalu lanjutan hadis, saya baca artinya, banyaknya langkah menuju masjid. Jadi kita melangkah ke masjid itu ternyata ada pahalanya besar ya. Yaitu apa? Meninggikan derajat dan mendapatkan ampunan. Lalu lanjutan hadis, menunggu sholat setelah mendirikan sholat. Nah, ini seperti yang tadi itu. Ini tambahannya ya, dapat ampunan Allah dan ditinggikan derajatnya. Itulah ar-ribat ya, kata Nabi. Ribat itu apa? Ribat itu bertugas di perbatasan antara negara Islam dengan negara kafir. Jadi penuh resiko, terpencil, jauh dari keluarga dan sebagainya. Jadi orang yang menunggu sholat sampai sholat berikutnya seperti kondisinya seperti ribat tadi, ar-ribat tadi, menurut Nabi. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Segala yang baik dan benar semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa menunggu sholat setelah sholat. Semoga Allah memudahkan bagi kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kesemua kesalahan itu karena kebodohan saya. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.